jadikan semua bangsa muridku, pergilah ke seluruh dunia. Ternyata kedua perintah ini adalah perintah palsu. Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga kita semua tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai teman-teman semuanya. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini saya ingin menanggapi teman-teman, yaitu seorang ustadz ya, yang saya tunggu-tunggu transferannya 25 juta nggak datang-datang teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu siapa dia. Waktu itu saya menerima tantangan dia dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi tidak pernah ditransfer teman-teman, dan menghilang ya Ustadz ini. Dan ini baru muncul lagi, muncul dengan satu dakwahnya ya, ceramahnya yang juga membuat saya terpicu ya untuk menanggapi ceramahnya tersebut teman-teman. Nah, kali ini dia tidak memberikan tantangan ya, tidak memberikan tantangan karena yang sebelumnya saja belum ditransfer teman-teman ya. Enggak lah ya, saya tidak mengharapkan transferan dari dia. Saya hanya berharap dia mendengarkan jawaban dari saya, pembuktian saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia memahaminya dan bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang saya tunggu teman-teman. Teman-teman, kali ini dakwahnya lumayan menggelitik juga teman-teman ya. Dan saya terpanggil untuk mengklarifikasi ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Sanihu Munir ya. Akhirnya teman-teman tahu siapa dia? Sanihu Munir ya teman-teman. Nah, dia kali ini yaitu mempertentangkan antara dakwah Islam dengan misi Kristen ya. Jadi dia membuat satu pertarungan ya, pertarungan seolah-olah pertarungan teman-teman, mana yang benar ya. Apakah dakwah Islam yang benar, apa misi Kristen yang benar? Nah, untuk itu teman-teman, pertama-tama dia memaparkan dulu tentang misi Kristen, yaitu misi penginjilan ya. Dan dia mengutip banyak ayat ya, perintah-perintah untuk menyebarkan amanat agung. Dan ya, setelah itu dia mengomentari amanat agung tersebut, dan di ujungnya itu yang seru teman-teman. Oke, semakin ke ujung semakin seru. Jadi teman-teman tetap ya di channel Noverina Solihin, dan terus dukung channel penginjilan ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Mari teman-teman, kita dengarkan apa kata Sanihu Munir berikut ini. Kenapa Islam berbicara banyak tentang Kristen? Dari jamaah yang dimuliakan Allah, dari halaman pertama Al-Quranul Karim sampai halaman terakhir berbicara tentang Kristen. Jadi jangan main-main Pak. Al-Quran itu adalah kitab Kristenologi terbesar di dunia. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, kita dengarkan apa kata Bapak Sanihu Munir barusan. Dia mengatakan bahwa kenapa sih ya ustadz-ustadz atau umat Islam senang sekali membahas tentang Kristen. Mengapa tidak membahas tentang Islam saja begitu kan? Mengapa harus nyerempet-nyerempet ke agama Kristen begitu? Nah, dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ya, dari surat pertama sampai yang terakhir katanya itu banyak membahas tentang Kristen ya, banyak membahas tentang Isa atau Yesus katanya. Teman-teman, mungkin dalam hal ini harus saya luruskan dulu ya, Ustadz Sanihu Munir, bahwa Al-Quran
tidak pernah membahas tentang Yesus Kristus. Ya, Al-Quran tidak pernah mencatat tentang Yesus Kristus. Al-Quran tidak pernah menulis tentang Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Mengapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan kebenaran Alkitab dan berdasarkan fakta yang ada di Al-Quran, Isa Al-Masih itu bukanlah Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Ini harus digarisbawahi dulu, ya, supaya tidak tumpang tindih. Ya, mengapa saya katakan itu bukan Yesus Kristus? Karena tidak sama, tidak ada satupun ya yang sama sejarahnya. Ya, tentu itu sejarah, yaitu yang menulis seperti yang tercatat di dalam Alkitab mengenai Yesus Kristus. Pertama, Isa Al-Masih itu hanya nabi. Ya, nabinya umat Muslim tentunya, nabinya orang Islam. Ya kan? Sementara Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Tuhan seluruh umat manusia. Dan Yesus Kristus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah nabi. Ya, dia adalah Tuhan. Dan dia adalah anak Allah, yaitu Allah itu sendiri. Isa Al-Masih tidak pernah disalibkan. Ya kan? Bahkan dikatakan diserupakan. Tapi tidak tahu diserupakan dengan siapa, juga simpang siur. Karena berdasarkan data Alkitab, tidak pernah ada yang menyerupai Yesus Kristus disalibkan. Yesus Kristus benar-benar sudah disalibkan dan mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit setelah hari ketiga. Dan ini tidak terjadi pada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Sementara Yesus Kristus lahir di kandang domba. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa sama? Tidak sama. Ya, jadi mari, baik umat Islam maupun umat Kristen, jangan pernah lagi mengatakan bahwa Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus umat manusia yang ada di Alkitab. Supaya tidak bertabrakan terus, ya, tidak berselisih terus, begitu. Jadi persepsi umat Muslim harus berubah sekarang. Jangan pernah lagi menyamakan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Tidak ada dasarnya untuk menyamakan itu. Kalau tidak disamakan, tidak ada persoalan. Tidak ada hal yang perlu diperdebatkan antara Muslim dengan Kristen. Tidak ada yang perlu diperdebatkan karena itu barangnya beda, begitu. Ya, barangnya tidak sama. Tidak perlu ada perselisihan di sini. Nah, begitupun dengan umat Kristen. Jangan pernah mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih, dan jangan pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Isa. Nah, ya, kalau ini sudah jelas dinding pemisahnya, maka polemik antara Kristen dengan Islam itu selesai. Karena selama ini yang diperdebatkan hanya masalah seorang Isa, ya kan? Dan Yesus Kristus. So, teman-teman, saya berharap tidak ada lagi benturan, ya. Tidak perlu lagi dibenturkan antara
Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus Tuhan yang ada di Alkitab. Agar polemik bisa diakhiri sampai di sini. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Ustadz Sanihu Munir berikut ini. Oleh karena itu pernyataan pergilah baptis menegaskan bahwa mereka tidak boleh menanti. Mereka harus aktif mencari umat Islam. Beri mendatangi mereka, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menegaskan bahwa pemurtadan radikal, sekali lagi, pemurtadan radikal diperlukan untuk menjadikan mereka semua Kristen. Coba tidak main-main. Persyaratan. Mengapa umat Kristiani getol mati-matian untuk mengkristenkan mengutarkan umat Islam? Karena itu menjadi persyaratan untuk Yesus datang menjemput mereka di dunia. Persyaratan kedatangan Yesus dalam Kristen. 1. Semua bangsa sudah baptis. Jadi kalau ada masih umat Islam bandel, Yesus sudah datang. Kalau umat Islam masih ada bandel menurut umat Kristiani, Yesus tidak akan datang. Oleh sebab itu, dengan segala cara, dengan ilmu, dengan belas, dengan apa, ini supaya masuk Kristen, supaya Yesus datang menjemput mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Sanihu Munir mempersoalkan amanat agung. Ya. Misi Kristen katanya itu menyasar umat muslim. Mengapa? Karena itu merupakan persyaratan katanya untuk kedatangan Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan. Mungkin maksudnya kedatangan Tuhan Yesus yang di awan-awan ya, di mana nanti kita terangkat, teman-teman. Kalau semua belum dibaptis, ya, kalau semua belum dikristenkan, katanya Tuhan Yesus tidak akan datang. Bapak Sanihu Munir, amanat agung bukan demikian. Ya. Amanat agung tidak pernah memaksa orang untuk membaptis orang. Tidak, ya. Amanat agung hanya untuk memberitakan Injil. Ya. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya. Beritakan. Tuhan Yesus mau semua manusia ya mendengarkan Injil. Apa maksudnya semua makhluk? Semua makhluk itu artinya tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Semua manusia, siapapun dia. Ya. Walaupun dia ada di pelosok, di hutan dan di mana-mana, dia harus mendengarkan kabar baik itu, yaitu Injil keselamatan. Dan tidak pernah ada pemaksaan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada himbauan untuk bertobatlah. Ya, bertobatlah. Serahkanlah dirimu untuk diselamatkan. Bagaimana supaya Anda bisa diselamatkan? Percayalah kepada Injil. Apa itu Injil? Yaitu berita baik. Berita baik yaitu kasih anugerah Tuhan yang besar terhadap manusia. Di mana Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara penggantian hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat. Allah menjadi manusia. Dan dia mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman kita yang mau percaya kepadanya. Sehingga kita yang berdosa ini, kapanpun kita mati, tidak perlu lagi dihukum, karena Tuhan sudah menggantikan kita. Dan kita dikuduskan, dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah.
Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Dia mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana aku berada, engkau pun berada. Ya, karena Tuhan Yesus sudah di sorga, dan kita pun yang percaya kepadanya pasti akan sampai ke sorga. Teman-teman, itulah Injil. Siapa yang percaya kepada Injil akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya, dia menjalankan hukumannya sendiri di neraka. Karena dia tidak percaya kepada Sang Juru Selamat. Itulah Injil Bapak Sanihu Munir, dan itu perlu diberitakan. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah gagal dengan apapun yang dia rencanakan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu ada 2 tahap. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Kami Kristen sejati, Kristen yang lahir baru. Dan bersama dengan orang-orang kudus yang sudah meninggal, mereka akan bangkit terlebih dahulu, dan kami bersama-sama akan terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kami akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Anda yang tidak percaya, dan semua Kristen KTP yang belum diselamatkan, itu akan tertinggal. Ya. Nah, ini yang dinanti-nanti. Dan Tuhan Yesus akan melakukan itu. Tetapi Injil keselamatan harus didengarkan dulu oleh semua makhluk. Didengarkan ya Pak Sanihu. Masalah Anda mau terima atau tidak, Anda mau terima atau menolak, tidak ada pemaksaan. Ya, itu pilihan Anda. Boleh percaya, boleh tidak. Boleh terima, boleh tolak. Dan dua-duanya ada konsekuensi logisnya. Ya, jadi jangan bilang kalau orang Islam tidak dibaptis semuanya, maka Tuhan Yesus tidak jadi datang. Mana ada begitu? Ya, tidak ada ayatnya yang mengatakan demikian. Ya, bahkan justru yang terangkat itu, yang diselamatkan itu sangat sedikit. Justru banyak manusia ini akan tertinggal, termasuk orang Kristen. Kristen-Kristen yang tidak lahir baru, Kristen-Kristen KTP, Kristen-Kristen abal-abal yang gampang dimurtadkan, gampang jadi mu'alaf. Ya. Nah, itu dia. Itu akan tertinggal. Ya, jadi sedikit sekali yang akan diselamatkan. Makanya di firman Tuhan dikatakan, Tuhan Yesus berkata, ketika Anak Manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Artinya, iman yang benar itu di saat Tuhan Yesus datang, itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Karena penyesatan demi penyesatan semakin masif di akhir zaman ini. Dan iblis sangat gencar ya pekerjaannya di akhir zaman. Tidak dikasih kendor, ngegas terus ya iblis. Makanya para penginjil pun harus ngegas juga begitu. Ya. Nah. Begitu Pak Sanihu Munir, dan Tuhan Yesus pasti datang. Dan kalau Anda tidak bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh, Anda akan tertinggal. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Ustadz Sanihu Munir berikut ini. Kalau tadi dakwah Kristen untuk
menyelamatkan umat Islam, sekarang kebalikannya. Dakwah Islam untuk menyelamatkan umat Kristen. Hai kata Al-Masih, hai Bani Israel, sembahlah Tuhanku, Allah Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan surga dan tempat ialah neraka. Kalau hai umat Kristen, kalau kamu masih tetap dalam keyakinan Kristen, Allah akan mengharamkan surga bagimu dan tempat adalah neraka. So, teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Sanihu Munir masuk ke tema dia berikutnya, yaitu dakwah Islam untuk menyelamatkan umat Kristiani. Ya, kalau tadi misi Kristen untuk menyelamatkan umat Islam, teman-teman. Ya, kemudian dia mengutip ya bahwa dakwah Islam Yesus katanya untuk menyelamatkan umat Kristiani. Nah, di sini harus saya koreksi dulu, tidak ada dakwah Islam Yesus ya. Yang ada mungkin dakwah Islam Isa, ya Isa. Yesus itu bukan Islam, ya. Dan Tuhan Yesus tidak mengenal apa itu Islam dan tidak pernah menyebut Islam di dalam setiap firman-firmannya. Oke? Nah, ini dia mengutip Al-Maidah 5 ayat 72. Al-Masih berkata, ya. Tentu di sini Isa Al-Masih yang dia maksud. Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Berhubung yang bicara ini adalah Isa, dan Isa berkata kepada Bani Israel, ya, bukan kepada orang Kristen, dan Isa ini bukanlah Yesus, maka saya tidak perlu untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Ustadz Sanihu Munir, karena beliau ini udah salah mengerti begitu. Ya, dia kira ayat ini maksudnya adalah kepada orang Kristen. Tapi di sini adalah hai Bani Israel. Ya. Orang Yahudi yang dimaksud, teman-teman. Orang Yahudi. Ya. Jadi bukan orang Kristen secara umum begitu. Ya, bukan pengikut Kristus. Kecuali di situ dikatakan hai orang Kristen baru. Tapi dia mengatakan hai Bani Israel. Ya, itu maksudnya adalah kepada orang Yahudi. Ya, jadi saya abaikan dan saya tidak punya kepentingan apa-apa untuk mengomentari apa yang dikatakan oleh Al-Masih atau Isa Al-Masih. Sebaiknya teman-teman kita dengarkan dulu apa lagi yang dikatakan oleh Ustadz Sanihu Munir berikut ini. Nah, orang Kristen bilang, kalau kamu tidak masuk Kristen, neraka. Orang Islam, kalau kau tidak masuk Islam, neraka. Nah, bagaimana ini? Bertarung, ya? Mana yang benar? Selanjutnya, misi keselamatan. Nah, ini Yesus. Sekarang kita kata Yesus. Oh Yesus, bagaimana misi keselamatanmu dalam Alkitab? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba satu dari Bani Israel. Ternyata Yesus misinya kecil, hanya untuk menyelamatkan Bani Israel. Matius 15:24. Bagaimana caranya? Inilah yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Hai orang Israel, kalau mau selamat, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Tetapi selanjutnya, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Kalau kamu mau selamat, mau masuk surga, mau hidup, turuti perintah Allah. Ini kata Yesus. Ini
Ini sesuai dengan siapa? Sesuai dengan Kristen? Tidak. Sesuai dengan Islam. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Ustadz Sanihu Munir menyoroti jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus di Alkitab. Tapi yang dia kutip ayat-ayat yang tidak ada hubungannya dengan jalan keselamatan, begitu. Dia sengaja mencomot-comot ayat untuk mendukung argumentasinya atau kebenaran yang ada di kitabnya, bahwa Yesus Kristus itu tidak diutus untuk semua manusia, tetapi hanya untuk bangsa Israel. Dia mengutip Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Teman-teman, para ustadz ini, termasuk Ustadz Sanihu Munir ini, tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk semua manusia. Untuk semua manusia, ya. Makanya waktu Maria mau mengandung Yesus Kristus, malaikat Gabriel sudah menyampaikan bahwa engkau akan mengandung, ya, seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Immanuel. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Teman-teman, seperti yang tertulis di Matius 1 ayat 21, kata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus." Ya, ketika malaikat menemui Yusuf, ya, tunangannya Maria, memberitahukan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, jadi semua manusia ini adalah umatnya Tuhan Yesus. Ya, jadi dia datang untuk semua manusia. Lalu mengapa tadi dikatakan bahwa aku datang hanya kepada domba yang hilang atau yang sesat, ya, dari bangsa Israel? Itu adalah rencana plan A-nya Tuhan, begitu teman-teman, plan A, ya. Di plan A itu Tuhan ingin, ya, menjadikan bangsa Israel sebagai imam di muka bumi ini. Nah, jadi dia memilih bangsa Israel, makanya bangsa Israel itu disebut bangsa pilihan Allah, ya. Jadi bangsa Israel dipilih oleh Allah untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran yang akan membawa seluruh umat manusia, ya, bangsa-bangsa non-Yahudi untuk menyembah Allah yang benar. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu Allah yang benar, maka ikutlah Allahnya orang Israel. Begitu. Ingin tahu kebenaran, ikutlah pengajarannya Tuhannya Allah Israel. Begitu, ya. Jadi bangsa Israel akan dijadikan imam di muka bumi. Nah, jadi bukan berarti Allah menetapkan bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, lalu bangsa-bangsa lain tidak perlu untuk diselamatkan. Bukan demikian, ya. Bangsa Israel inilah yang disiapkan untuk menyebarkan Injil, begitu, ke seluruh dunia terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, tapi karena bangsa Israel menolak Mesias dan juru selamatnya Yesus Kristus, maka plan 2 berjalan, yaitu Tuhan Yesus mengangkat secara langsung, secara supranatural seorang Yahudi, seorang yang sangat militan di dalam agama Yahudinya, bahkan dia saya sebut FPY,
ya, yaitu salah satu orang penting di front pembela Yahudi yang suka menganiaya jemaat Allah, yang suka membunuh para pengikut Kristus. Nah, dia adalah Saulus, yaitu Rasul Paulus, dipilih oleh Allah karena militannya itu, ya, dipilih oleh Allah, dan dia juga orang yang sangat berpendidikan. Rasul Paulus itu bukan orang bodoh, teman-teman, dia berpendidikan, ya, dan dia ditunjuk, diangkat secara langsung, secara supranatural, ya, waktu perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus mencegat Paulus, ya, waktu itu masih namanya Saulus, dia ingin pergi ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Yesus. Nah, di tengah perjalanan dia dicegat oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya mengelilingi dia sampai matanya Rasul Paulus ini, matanya Saulus ini nyaris buta, teman-teman, karena cahaya tadi. Dan di situ Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ya, diulang kalau tidak salah 2 kali. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Nah, ya. Mengapa dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Saulus itu menganiaya dia? Karena yang dianiaya oleh Saulus ini adalah jemaat Allah, jemaat Kristus. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. Jadi, kalau menganiaya jemaat, berarti Anda menganiaya Yesus langsung. Begitu, ya. Berarti Anda menganiaya tubuhnya Tuhan Yesus. Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi jemaat. Ya. Nah, disitulah Saulus bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Engkau akan aku pakai sebagai alatku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain." Sejak saat itu, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Dia menjadi seorang rasul yang sangat militan dalam memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, inilah yang tidak disenangi oleh iblis. Karena sebelumnya Rasul Paulus ini dipakai iblis, alatnya iblis begitu, untuk melawan Kristus, untuk menentang Kristus, untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Dan di luar dugaan iblis, Tuhan Yesus lebih berkuasa memakai Rasul Paulus sebagai alatnya yang luar biasa untuk pemberitaan Injil bagi bangsa non-Yahudi. Makanya teman-teman, sampai hari ini iblis kebakaran jenggot dengan yang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak berhenti difitnah, ya, dikatakan dia rasul palsu, ya, dikatakan dia pembuat agama Kristen dan sebagainya. Padahal Rasul Paulus melayani itu bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain, ya, yang masih hidup saat itu. Bayangkan, rasul-rasul yang lain, murid-murid Kristus saja tidak pernah loh protes terhadap apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Tapi 600 tahun kemudian sampai detik ini, iblis selalu protes terhadap apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus sama juga dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul yang lain. Nah, itu kan lucu, teman-teman. Rasul saja tidak protes terhadap pengajarannya Rasul Paulus. Kalau pengajarannya Rasul Paulus memang salah, tidak sesuai dengan ajarannya Tuhan Yesus, pasti para rasul yang lain ini yang menegur duluan, begitu. Ya kan? Pasti akan ditegur duluan, tidak tunggu 600 tahun kemudian, begitu kan, teman-teman. Nah, itu ya. Nah, jadi kembali, Ustadz Sanihu Munir mengatakan bahwa
Yesus Kristus itu hanya diutus untuk Bani Israel. Betul, diutus untuk Bani Israel. Tetapi melalui Bani Israel ini, semua bangsa akan diselamatkan. Makanya Allah berkata kepada Abraham, melalui keturunanmu lah semua bangsa akan mendapat berkat. Berkat apa? Berkat kekayaankah? Berkat apa teman-teman? Yaitu berkat keselamatan. Ya, melalui keturunanmu lah, ya, semua bangsa akan mendapat keselamatan. Artinya, keselamatan datang dari bangsa Israel. Tapi berhubung karena bangsa Israel menolak Yesus Kristus, Sang Mesias dan Juru Selamat itu, maka Allah memakai Rasul Paulus untuk membawa Injil kepada semua bangsa yang ada di dunia ini. Sampai ke telinga kita hari ini. Itu berkat penginjilan dari Rasul Paulus, teman-teman. Tapi iblis tidak suka dan dia marah sekali terhadap Rasul Paulus. Teman-teman, kemudian tadi Ustadz Sanihu Munir mengutip lagi Yohanes 17 ayat 3 ya teman-teman. Di sana dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu kan katanya utusan kan? Biasanya ya teman-teman muslim itu senang sekali mengutip ayat ini untuk menguatkan pendapatnya atau pernyataan dari ajaran kitabnya bahwa Yesus Kristus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Ada persoalan di sini teman-teman, mengapa mereka tidak memahami kata utusan di sini? Karena mereka tidak paham apa itu Allah Tritunggal. Ya, Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Esa dalam kesatuan. Ya, bukan Esa seperti konsepnya Allahnya mereka begitu, ya. Tauhid itu berbeda dengan konsep Allah yang Esa di dalam Alkitab. Allah yang Esa di dalam Alkitab 3 pribadi 1 hakikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu hakikatnya, yaitu Allah. Lalu siapa Yesus? Yesus adalah Putra. Disebut juga dengan Firman, ya sebutannya ya, Putra, Firman dia juga, ya, Anak Allah dia juga, ya kan? Nah, jadi Allah, Firman, dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Ya, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Makanya selalu Tuhan Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Sering sekali, ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, memang itu satu. Itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Begitu. Ya. Jadi Allah mengutus firman-Nya. Ya. Beda dengan utusan dalam konsep nabi dan rasul. Begitu. Ya. Firman-Nya, kalamnya, perkataannya. Nah, itu yang diutus menjadi manusia. Begitu. Ya. Hakikatnya Allah gitu. Ya, tapi 33 tahun di bumi ini dia punya 2 kodrati. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Nah, kita harus melihatnya kedua-duanya secara bersamaan. Supaya kita bisa melihat siapa itu Yesus Kristus ini secara utuh.
bukan seperti saudara Muslim, hanya mau melihat Yesus Kristus itu dari sisi kemanusiaannya dan menutup mata untuk melihat dari sisi keilahiannya. Tetapi kita melihat dari kedua sisinya, yaitu sisi kemanusiaannya dengan kedagingannya dan juga sisi keilahiannya. Sehingga kita menemukan sebuah pemahaman tentang Yesus Kristus itu seutuhnya. Begitu. Nah, teman-teman. Jadi, utusan yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini berbeda dengan Allah mengutus para nabi dan rasul. Ini utusan di sini dia mengutus firman-Nya. Firman-Nya begitu. Yang hakikatnya juga Allah. Jadi ayat ini tidak salah. Cuman pemahamannya Sanihu Munir yang keliru. Begitu, karena tertukar ya dengan utusan biasa. Kemudian dia juga mengutip, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Matius 19 ayat 17. Ya iya. Ya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita, kita pasti akan menuruti semua perintahnya. Begitu. Tanpa percaya kepadanya tidak mungkin menuruti segala perintahnya. Iya kan? Nah, perintah Allah yaitu perintahnya juga gitu, karena dia adalah Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, jika engkau ada di dalam aku, maka kamu akan menuruti segala firman-Ku. Ya. Dan firman itu akan memerdekakan kamu. Begitu. Betul, kita harus mengikuti perintah Allah. Itu pasti. Apalagi kalau kita sudah menyatakan diri kita sudah diselamatkan, ya, sudah lahir baru, kita pasti akan mengikuti yang namanya perintah Allah. Tapi ini dipahami oleh Ustadz Sanihu Munir sepenggal, begitu. Ya, sepenggal. Terus dia mengutip lagi Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini adalah cerita saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, dicobai oleh iblis. Kata iblis, semua dunia yang gemerlap ini akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Kira-kira begitu, ya. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus. Nah, apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Siapa yang diuji oleh Tuhan Yesus? Oleh iblis. Siapa yang diuji oleh iblis? Yesus kan? Ya, dan Yesus disuruh menyembah iblis kan? Tapi iblis bilang apa? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya, karena dia menguji Yesus, suruh menyembah ke dia, ke iblis. Sekarang Yesus suruh menyembah Tuhan Allahnya. Ya, siapa Tuhan Allahnya iblis? Ya, dia sendiri, begitu. Iya kan? Yesus sendiri yang dimaksud di sini sebagai Tuhan Allahmu itu. Ya. Engkau harus menyembah aku, dalam kata lainnya, bukan aku yang menyembah kamu, begitu, kira-kira begitu. Ya. Karena ini iblis mencobai Yesus Kristus gitu. Iblis mencobai Yesus Kristus, suruh menyembah dia gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus ini sebenarnya berkata, engkau itu yang harus menyembah aku. Siapa aku itu? Ya, Tuhan Allahmu gitu. Iya kan? Nah, jadi banyak yang nggak paham ya, teman-teman Muslim di sini. Bahkan Sanihu Munir pun tidak paham gitu. Dan ayat ini memang sering dikutip-kutip oleh mereka, tapi tanpa pemahaman yang benar. Karena mereka lupa bahwa yang sedang coba itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Ya, dia itu Tuhan Allahnya iblis. Gitu, bukan Tuhan yang lain. Gitu. Untuk apa? Yang dicobai Yesus.
terus Tuhan Yesus nyuruh nyembah yang lain gitu, Tuhan yang lain begitu, nggak mungkin dong. Ya, misal si A menyobai saya, Bu Rina, kamu harus kasih saya makan. Kemudian saya bilang, kamu harus kasih dia makan, masa begitu? Ya enggak ya, kamu kasih Pak Ali makan, nggak mungkin gitu. Ya, dia menyuruh saya kasih dia makan, lalu saya bilang kamu harus mengasih Pak Ali makan, kan nggak nyambung. Ya kan, pasti saya bilang kamu yang harus kasih saya makan begitu, bukan saya yang kasih kamu makan, itu baru nyambung. Ya, oke ya teman-teman. Jadi teman-teman muslim jangan keliru lagi ya habis ini ya. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Bapak Sanihu Munir berikut ini. Klaim kebenaran Islam Kristen. Bible adalah klaim kebenaran dan bukti kebenaran. Ini perhatikan baik-baik jemaah yang sekalian Allah. Bible atau Alkitabnya Kristen adalah klaim kebenaran dan bukti kebenaran. Apa ayat yang dia baca 100% benar menurut mereka. Dalam Islam, Al-Quran adalah klaim kebenaran bagi Muslim, tetapi harus dibuktikan. Jadi Anda tidak bisa memaksakan klaim kebenaran teologismu kepada orang lain, terkecuali Anda bisa membuktikan kebenaran dengan meyakinkan. Jadi umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan karena ayat Alkitab mengatakan demikian. Ayat-ayat Alkitab mengatakan demikian. Ini tidak bisa dijadikan pegangan menghadapi orang lain. Ketika orang Kristen mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan Alkitab, saya sebagai orang Islam tidak terima. Saya tidak percaya. Bagaimana caranya? Dia harus memberikan bukti historis atau buktinya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Ustadz Sanihu Munir mengatakan sekarang pertarungan klaim kebenaran. Nah, dia mengatakan bahwa klaim kebenaran teologis antara Islam dengan Kristen, yaitu kalau di Kristen mengatakan bahwa Alkitab itu adalah klaim kebenaran dan sekaligus bukti kebenaran. Sementara di Al-Quran itu adalah klaim kebenaran tapi harus dibuktikan lagi, ya, secara historis katanya begitu. Ya, mengapa Alkitab adalah kebenaran, diklaim sebagai kebenaran, dan itu adalah bukti dari kebenaran itu sendiri. Ya, sebenarnya itu tidak perlu diklaim-klaim gitu ya. Memang itu adalah kebenaran, begitu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Ustadz Sanihu Munir. Di Alkitab ini memang agak berbeda dalam cara menganalisa atau menafsirkan atau dalam mempelajari firman-firman Tuhan di Alkitab. Dia tidak tahu bahwa Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi pembuktiannya ada di dalam Alkitab itu. Tidak perlu pakai pembuktian dari luar Alkitab. Makanya Alkitab itu tidak butuh yang namanya hadis. Ya, cukup. Apa yang tertulis di dalam Alkitab sudah cukup, lebih dari cukup untuk membuktikan setiap firman yang ada di Alkitab. Karena setiap firman itu saling menjelaskan, saling kait berkait, ada benang merahnya. Beda dengan Al-Quran, terpatah-patah, terputus-putus, ya, tumpang tindih, itu sulit untuk membuktikan bahwa dia adalah kebenaran. Nah, tapi beda dengan Alkitab, seperti yang tertulis di Yohanes ya 17 ayat 17, kemudian di Mazmur 119 ayat 160, dan juga di Yohanes 14 ayat 6, begitu ya teman-teman. Nah, kita akan lihat di Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini dikatakan
akulah jalan dan kebenaran. Jadi Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Ya, karena apa? Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah itu adalah kebenaran. Ya. Jadi yang bersaksi di dalam Alkitab itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi untuk apa lagi? Untuk membuktikan yang dari luar Alkitab, ya, tidak bisa. Karena otoritas tertinggi, ya, itu diberikan kepada firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan firman Tuhan yang ada di Alkitab tidak perlu pembuktian dari luar Alkitab. Ya, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, kita bisa baca di Mazmur 119 ayat 60. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Ya, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Kemudian Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Clear, ya, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab yaitu firman Allah itu adalah kebenaran. Makanya harus dipastikan apakah sebuah kitab itu adalah firman Allah atau bukan. Begitu, ya. Kriteria apa yang harus dipenuhi, ya, yang harus dimiliki untuk mengatakan bahwa satu kitab itu adalah firman Allah. Nah, itu panjang pembahasannya ya, teman-teman. Ya, saya sudah pernah bahas di video saya yang sebelum-sebelumnya. Saya membuktikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Allah. Di luar Alkitab tidak ada firman Allah. Boleh Anda cari video saya yang membahas tentang Alkitab. Ya, jadi tidak perlu Bapak Sanihu Munir, ya. Alkitab itu adalah bukti dari kebenaran, ya. Dan dalam memahami, dalam pembuktian, ya, pembuktian kebenaran di dalam Alkitab menggunakan metode circular reasoning, ya. Jadi pembuktian timbal balik. Ya. Jadi firman Tuhan sendiri yang membuktikan kebenarannya. Alkitab sendiri yang membuktikan bahwa dia itu benar. Ya, teman-teman, tadi dikatakan bahwa kalau Al-Qur'an itu harus dibuktikan kebenarannya, ya. Makanya dia butuh pembuktian-pembuktian di luar Al-Qur'an begitu. Nah, kalau begitu, silahkan dibuktikan apakah Al-Qur'an itu firman Allah atau bukan. Ya, banyak hal sebenarnya yang harus dibuktikan begitu, ya. Kemudian misalnya, apakah bukti, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan? Ayo, silahkan dibuktikan, ya. Silahkan dibuktikan. Nah, kemudian Alkitab mempunyai bukti lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak buktinya dan banyak saksi mata yang tersebar di sepanjang Alkitab, baik para nabi maupun para rasul. Karena di dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi itu sudah tertulis tentang Tuhan Yesus. Ya. Jadi bukan hanya di Perjanjian Baru. Begitu. Kemudian, mungkin Anda silahkan untuk membuktikan bahwa Muhammad itu adalah nabi. Ya. Silahkan dibuktikan. Karena Anda tadi mengatakan bahwa Quran itu bukan bukti kebenaran, tetapi harus dibuktikan lagi begitu. Ya. Quran itu baru klaim kebenaran, bukan bukti kebenaran. Jadi harus dibuktikan apa yang saya tanyakan tadi. Ya. Nah, sementara Alkitab itu adalah bukti kebenaran. Karena firman Allah itu adalah kebenaran, seperti tadi yang saya jelaskan. Oke, Pak Sanihu Munir. Sekarang kita saksikan teman-teman apa yang dikatakan oleh Pak Sanihu Munir berikut ini. Ini adalah perintah asli yang dilakukan Allah kepada Rasulullah. Ayat ini dihafal oleh Nabi Muhammad SAW secara hafiz sedunia sepanjang zaman. Jadi perintah dakwah Islam itu asli, 100% asli.
Bagaimana dengan misi Kristen? Jadikan semua bangsa muridku, pergilah ke seluruh dunia. Ternyata kedua perintah ini adalah perintah palsu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perintah misi Kristen itu adalah perintah palsu. Mengapa dunia gonjang-ganjing? Karena perintahnya perintah palsu. Nah, ini buktinya. Saya berikan bukti. Pertama, perintah misi Kristen itu terdapat di akhir Injil Matius. Injil Matius pasal 28 ayat 19. Seharusnya Injil Matius ini berakhir pada ayat 15 dan ayat 16 sampai dengan 20 itu merupakan ayat-ayat tambahan. Menurut siapa? Menurut Scofield dalam bukunya The Original New Testament halaman 94. Yang kedua, Profesor Robert Funk mengatakan bahwa beritakan ini per semua bangsa adalah ciptaan Paulus. Jadi bukan itu ayat palsu karena itu bukan ucapan Yesus, hanya disuapkan ke mulut Yesus. Yang keempat, yang ketiga, membaptis dalam nama Bapa, dalam Anak dan Roh Kudus tidak ada di zaman Yesus. Tidak ada baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu tidak ada di zaman Yesus. Di zaman Yesus, di zaman murid-murid Yesus, pembaptisan atas nama Yesus, dan atas nama Yohanes, atas nama Apollo. Tidak ada pembaptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu palsu. Yang keempat, Paul Tillich dalam bukunya A History of Christian halaman 18, di abad pertama pembaptisan adalah dalam nama Yesus. Yang kelima, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil kepada segala makhluk adalah ayat yang baru diselipkan di Injil di abad kelima. Kalau Injil Markus ini ditulis pada abad pertama, maka selipan ayat palsu ini baru dimasukkan pada 400 tahun sesudah Injil ini ditulis. Oleh sebab itu, Injil ini pernyataan bahwa misi Kristen ini, misi Kristen adalah perintah palsu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Sanihu Munir membuktikan katanya bahwa bukti-bukti dari kepalsuan perintah misi Kristen. Jadi misi Kristen itu adalah palsu, dia katakan demikian teman-teman ya tadi ya. Nah, dia mengatakan dengan mengutip ya, pembuktiannya adalah mengutip tulisan ya. Saya tidak tahu apakah dia hanya mencuplik-cuplik ya tulisan orang atau seperti apa dia membaca langsung bukunya. Saya nggak percaya, nggak yakin ya teman-teman. Tapi yang saya tahu adalah hak Joseph Schoenfield ya yang dia sebutkan tadi itu adalah seorang teolog liberal ya. Kemudian Profesor Robert Funk, kemudian Paul Tillich, itu semuanya adalah teolog liberal teman-teman ya. Kita tahu bahwa kekristenan itu dirusak oleh teolog-teolog liberal. Nah, apa itu teolog liberal? Nah, nanti akan kita singgung sedikit ya teman-teman. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Ustadz Sanihu Munir ini itu tidak mengerti bahwa Alkitab itu ada dua jenis ya teman-teman. Satu yang original, firman Tuhan yang tidak tersentuh oleh tangan iblis, yang disebut dengan TR, Textus Receptus. Itu adalah originalnya Alkitab ya. Kemudian yang sudah dirusak oleh tangan-tangan liberal itu disebut juga dengan CT, critical text. Nah, critical text ya, kitab Alkitab critical text itu sudah banyak dirubah-rubah sesuai dengan keinginannya para teolog liberal ini teman-teman
beberapa ayat dia hilangkan, termasuk tadi yang disebutkan oleh Ustadz Sanihu Munir, ya. Matius pasal 28 katanya berakhir sampai ayat 15, ya. Jadi yang ayat 18, ya, Matius 28 ayat 19 itu nggak ada, dia bilang, ya. Jadi dari 16 sampai 19 itu tidak ada. Salah besar. Justru itulah yang dihilangkan di critical text miliknya para teolog liberal ini. Begitu. Makanya Lai mengambil kembali ayat itu dan menaruhnya di dalam kurung. Ya, bukan ayat ini saja. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu juga dihilangkan di critical text. Tapi puji Tuhan, nilainya diambil kembali dan dikurung. Itu kurung itu artinya di critical text-nya dihilangkan, begitu. Ya, nah ini Pak Ustadz Sanihu Munir ini belum sampai ke sana, ya, pelajarannya, teman-teman. Ya, jadi dia hanya secara gamblang, serampangan, ya, membicarakan, membuktikan kepalsuan perintah misi Kristen dengan mengambil dasar yang tidak kuat, ya, teman-teman, yaitu mengambil pendapat dari para teolog-teolog liberal seperti J. Schofield, Profesor Robert Funk, dan Paul Tillich. Ini semua adalah teolog-teolog liberal, teman-teman, di mana mereka sudah menafsirkan Alkitab, bahkan merubah-rubah Alkitab itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Apa itu teologi liberal? Sedikit, teman-teman, kita akan membahasnya, ya, supaya teman-teman juga tahu, ya, bahwa hati-hati dengan yang namanya teologi liberal, teman-teman. Itu sudah jauh sekali dari kebenaran Alkitab. Nah, teman-teman, pengajaran Kristen liberal ini sebenarnya bukan Kristen, ya, disebut Kristen palsu lah, gitu, ya. Dia menamai dirinya Kristen juga, tapi dia sebenarnya bukan pengikut Kristus, begitu. Banyak sekali firman-firman Tuhan di Alkitab yang disangkali oleh mereka, begitu. Dia kerjanya cuman mencari-cari kesalahan Alkitab, begitu, ya. Nah, itulah pekerjaannya para teolog liberal ini, teman-teman. Jadi dia sebenarnya bukan Kristen, ya. Jadi kalau kita sebutnya sih Kristen Kristen palsu, begitu, ya. Ngaku-ngaku aja sebagai Kristen, gitu. Nah, jadi teman-teman, pengajaran Kristen liberal itu yang tidak Kristen yang tidak Kristen, ya. Jadi dia tidak Kristen sama sekali, teman-teman. Nah, mereka ini bersandar kepada akal manusia, ya, dan menganggapnya sebagai otoritas yang absolut. Ya, jadi mereka ini tidak percaya kepada mukjizat, ya, nubuatan, ya. Kok belum terjadi kok dia bisa ngomong? Dia nggak percaya begitu. Dia tidak mengerti adanya ilham dari Allah, ya. Allah kuasa mengilhami para nabi, ya, untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang, begitu. Nah, orang-orang liberal ini itu tidak mau menerima itu, ya. Dia tidak percaya kepada yang namanya hal-hal yang supranatural, gitu. Jadi apa yang masuk akalnya saja, teman-teman, padahal akalnya pun cuma secuil, ya, teman-teman, ya, dan itu yang dia andalkan, begitu. Nah, jadi para teolog liberal ini berusaha menyelaraskan kekristenan itu dengan ilmu sekuler, ya. Jadi mana yang bisa dibuktikan secara ilmiah, itulah yang benar, begitu kan? Ya, mirip-mirip lah dengan Sanihu Munir tadi. Tapi sebenarnya juga Sanihu Munir asbun aja, teman-teman. Ya, itu juga tidak bisa, ajaran-ajaran di dalam kitabnya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, begitu kan? Banyak sekali yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, begitu, ya. Nah, orang-orang liberal ini menganggap ilmu pengetahuan itu seolah-olah bisa mengetahui segala sesuatu, ya. Jadi dia sangat mengandalkan yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, Alkitab itu dianggap itu dipenuhi dengan dongeng-dongeng, teman-teman, ya. Jadi Alkitab itu isinya dongeng-dongeng menurut mereka, begitu, ya. Apakah itu disebut Kristen? Apakah mereka itu Kristen?
No, ya. Jadi sebenarnya mereka ini bukan Kristen. Cuman melabeli dirinya sebagai Kristen liberal. Hati-hati, di Indonesia sudah banyak masuk sekolah-sekolah teologi liberal, teman-teman ya. Ya, STT liberal, hati-hati ya. Kemudian mereka juga banyak ya membantah apa itu yang ada di Alkitab ya. Dan mereka itu cuman menekankan ajaran kasih, begitu saja. Pokoknya saling mengasihi gitu aja teman-teman ya. Pokoknya kasih. Nah, kalau pokoknya kasih, dari sinilah nanti akan muncul pengikut-pengikut antikristus teman-teman. Ini mereka sebagai bagian dari antikristus kalau saya lihat ya. Jadi manusia ini, semua umat manusia ini akan disatukan atas dasar kasih. Jadi mereka sudah tidak menganggap lagi Alkitab sebagai firman Tuhan, tapi itu hanya buku dongeng begitu. Yang penting kasih gitu ya. Nggak usah baca Alkitab lah, yang penting kasih. Silahkan Anda mengoreksi diri sendiri, apakah Anda demikian? Ya, sudah tidak menganggap lagi Alkitab sebagai sesuatu yang harus dipelajari, yang harus diimani, yang harus direnungkan siang dan malam ya, firman-firman Tuhan yang ada di dalamnya. Atau Anda berkata, nggak usah lah, jangan terlalu gimana gitu jadi Kristen, yang penting kasih. Nah, ada nggak yang seperti itu? Kalau ada, hati-hati teman-teman ya. Apa yang diserang oleh kelompok liberal ini ya, apa teman-teman yang mereka serang? Mungkin saya bisa sebutkan beberapa ya teman-teman ya. Pertama, Alkitab itu katanya tidak diilhami oleh Allah ya, dan memiliki kesalahan. Nah, itu orang liberal itu ngomongnya kayak gitu teman-teman ya. Alkitab itu bukan ilham Allah, tapi banyak memiliki kesalahan begitu katanya ya. Yang contoh, kelahiran Kristus dari seorang perawan, itu mereka tidak percaya teman-teman. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa melahirkan ya, seorang perawan bisa hamil begitu ya, sementara tidak ada suaminya, kok bisa hamil? Nah, orang liberal karena itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dia nggak percaya ya. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa hamil begitu kan? Nah, masih perawan kok bisa hamil gitu, aneh bagi mereka. Dan ini tidak bisa diterima sebagai kebenaran karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, begitulah ya orang-orang liberal ini teman-teman. Nah, kemudian Yesus tidak bangkit dari kubur katanya, dalam bentuk ragawi ya. Nah, jadi jadi mereka nggak percaya ya yang supranatural seperti itu, kuasa-kuasa keilahian begitu, mereka nggak percaya. Seperti tadi, kelahiran Kristus dari seorang perawan adalah ajaran sesat katanya. Nah, gitu ya. Malah orang sesat, dia sesat mengatakan Al-Qur'an Alkitab sesat itu. Ya. Orang sesat mengatakan firman Tuhan sesat, kan lucu, ya kan? Nah, pengajaran ini itu bertentangan langsung dengan Yesaya 7 ayat 14 dan Lukas 2 ya. Ia mengatakan bahwa seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan dia akan menamainya Immanuel. Jelas tertulis di Alkitab begitu kan? Nah, kemudian katanya Yesus itu cuman guru moral katanya gitu ya. Jadi bukan Tuhan, dia hanya guru moral saja begitu ya. Nah, terus dia bilang neraka itu tidak nyata. Neraka itu tidak nyata. Manusia itu tidak tersesat katanya di dalam dosa, dan mereka tidak akan binasa. Wow, ya. Iblis membuat agama baru dari poin-poin ini teman-teman. Ya. Apa tuh yang tidak percaya ada neraka teman-teman? Anda tahu? Kristen Advent itu tidak percaya ada neraka. Ya kan? Kemudian saksi Yehova itu juga tidak percaya ada neraka, teman-teman. Ya. Nah. Kemudian banyak lagi ya, banyak lagi yang dipertentangkan ya oleh Kristen liberal ini. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat tentunya
Ustadz Sanihu Munir itu sangat senang sekali ya dengan pendapat-pendapat dari Kristen liberal ini. Sangat cocok untuk dia begitu. Jadi ibaratnya orang ketemu makanan yang dia suka, teman-teman, ya. Makanan yang dia memang suka sekali begitu. Nah, itulah Sanihu Munir ketemu liberal begitu, cocok, ya kan? Nah, tapi ya orang mengatakan bahwa burung akan berkumpul dengan sejenis bulunya. Paham ya, teman-teman? Burung akan berkumpul dengan sejenis bulunya. Ya, sama begitu. Ya kan? Sama. Jenisnya sama. Ya. Teman-teman, saya kira sekian dulu yang bisa saya bagikan dari ceramah dari Ustadz Sanihu Munir. Semoga teman-teman bisa mengambil pembelajaran, pengajaran daripadanya dan bisa mengambil manfaatnya, semakin meneguhkan iman teman-teman, semakin kuat ya bahwa kita sudah berada di dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah bimbang. Keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus, dan Alkitab adalah kitab firman Allah satu-satunya, kitab yang tidak punya salah, Alkitab yang tidak punya kesalahan apapun, karena ini adalah firman dari Allah yang maha benar dan semua yang tertulis di dalamnya pasti benar. Sekian dari saya. Tetap terus dukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semakin diserang, semakin terang dan terang. Maranatha.